kalau masuk ke lokasi minimal kami pun bawa dua kendaraan. Siapa tahu satunya ambles, terperosok, satu bisa bantu. Iya. Kan masuk ke lokasi belum ada penginapan. Kadang-kadang numpang di rumah warga untuk untuk istirahat lah, Iya. bermalam maupun istirahat di situ. Ya sempat kaget juga sih, shock lah kan. Dari kota enak kan, masuk ke perbatasan kok gini gitu loh Mbak. Halo Sobat Bina Marga, senang sekali kita berjumpa lagi seperti biasa di Bincang Jalanan Jembatan persembahan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR bersama saya Rahma Hayuningdiah, dan kita sudah kedatangan narasumber yang didatangkan langsung sudah mendarat mulus dari Pontianak. Ada Kasatker Paralel Perbatasan Nangabadau Entikong Aruk Temajok Kalimantan Barat, panjang banget ya. Ada Bapak Chandra Prastia. Apa kabar Pak Chandra? Alhamdulillah baik Mbak. Wow, kita akan berbincang soal wilayah perbatasan. Ini menarik sekali, Pak. Apalagi kayaknya kawasannya panjang banget ya, Pak ya. Betul. Dari judulnya aja udah panjang. Nah, sebelum kita ngomongin sejauh dan sepanjang apa, mungkin banyak juga yang pengen tahu nih, Pak. Semuanya udah sadar kalau wilayah perbatasan itu harus jadi komitmen kita bersama untuk memang dibikin cantik, dibikin bagus, infrastrukturnya harus mendukung. Tapi kan itu bukan pekerjaan yang mudah ya, Pak ya. Betul. Dan semuanya itu juga mungkin harus tahu juga nih, pasti banyak sekali tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan diadakannya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan Barat yang sedang diupayakan oleh Pak Chandra dan tim ini. Betul. Boleh diceritakan Pak, apa saja nih Pak tujuannya? Jadi tujuan pembangunan ini Mbak itu dasarnya adalah dari nawacita Presiden ya. Jadi salah satu nawacita Presiden Jokowi itu pembangunan dari daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Nah dari situ mulai tahun 2014 pertama beliau jabat kan, itu sudah mulai, cuma memang belum masif. Baru mulai masif itu di 2015. Beliau mengeluarkan 2 impres, jadi satu Impres nomor 6 tahun 2015 tentang pembangunan 7 pos lintas batas. Kemudian Impres nomor 1 tahun 2019 tentang pembangunan 11 pos lintas batas. Nah, dari dasar itulah kami di Paralel kan dari Bina Marga mulailah bergerak melakukan pembangunan, mulai dari tadi disebutkan kan dari Temajok ya Mbak ya. Dari Temajok sampai ke Nangaira Batas Kaltim. Memang pekerjaannya nggak bisa langsung, tapi dilakukan secara bertahap. Nah, harapannya ya seperti tadi disampaikan bahwa kita membuka nih yang tadinya terluar, tertinggal menjadi maju. Apalagi perbatasan ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Otomatis itu sebagai beranda, meskipun terluar, sebetulnya itu adalah beranda terdepan. Betul, yang namanya halaman rumah kan harus cantik ya Pak ya. Betul Mbak, itu. Terus kira-kira apa lagi tuh Pak tujuannya selain memang untuk mendukung program pemerintah? Jadi salah satu tujuannya adalah meningkatkan konektivitas Mbak. Ya. Memang dari awal kan kondisinya kan memang hutan Mbak ya. Hutan yang hanya bisa dilalui oleh jalan kaki maupun kendaraan sepeda motor itu kan. Itu kita coba buka agar masyarakat juga lebih enak untuk lewat. Kemudian membersihkan jarak tempuh, kan, menurunkan harga bahan pokok di situ. Nah itu dia. Itu Mbak. Betul. Iya, karena apa-apa jadi mahal gara-gara dibawanya susah ya Pak ya. Betul. Nggak ada akses jalannya. Betul. Selama ini sebelum ada kemudian sebelum dibangun infrastrukturnya, mereka menggunakan apa ya Pak akses jalannya? Variasi Mbak. Jadi waktu saya di sana tahun 2017 ya, saya masuk 2017. Jadi setelah Satker dibentuk tahun 2015, saya itu ada buka 2 kawasan, Mbak. Nah, waktu kami diskusi ketemu dengan masyarakat di sana, mereka itu ini untuk keluar dari lokasi kadang-kadang jalan kaki. Itu ditempuh dalam 2 sampai dengan 3 hari lah jalan kaki. 3 hari. Itu belum ditambah nanti kalau pas kondisinya tidak memungkinkan, disambung dengan naik semacam getek lah, atau speed lah gitu Mbak. Iya. Karena melintasi sungai juga. Betul. Nah, itulah yang jadi mungkin concern dari pemerintah, kenapa paralel ini perlu, kan? Jadi walaupun di sana ada
Mm-mm. atau sekelompok orang yang tidak begitu banyak, mereka juga tetap warga negara Betul, Indonesia betul, betul. yang harus dipikirkan. Luar biasa sih. Iya, Ya. iya, iya. Nah, untuk program pembangunan jalan ini dimulainya tadi sejak tahun berapa, Pak? 2000 Untuk mulainya awal itu dari tahun 2015. 2015. Ya, 2015. Waktu itu memang Pak Chandra sudah memang bertugas di sana. Kebetulan sudah di sana, cuma memang belum di perbatasan, masih di Kota Pontianak. Oke. Baru dimutasi di tahun 2017 untuk penanganan jalan di perbatasan. Boleh ceritain nggak Pak kondisinya saat itu pertama kali mungkin seperti apa? Ini mungkin jadi kayak minta cerita sejarah jadi ya. Karena kan itu dari tahun 2015 ya Pak dan sampai sekarang masih berlangsung. Betul. Itu gimana Pak ceritanya? Jadi 2017 kebetulan saya masuk di sana, Mbak ya. Itu sebagian sudah berjalan. Sebagian sudah berjalan itu melalui Direktorat Zeni Angkatan Darat. Oh. Jadi ada MOU antara Menteri PU kita dengan Kemenhan melalui Mabes AD untuk melakukan pembukaan jalan paralel. Nah itu dimulai dari tahun 2015. Jadi semua yang posisi hutan itu dibuka oleh Zeni Angkatan Darat. Semuanya itu Mbak. Nah memang kondisinya belum bisa sampai ke perkerasan. Masih sebatas membuka dan kondisinya masih tanah. Tapi sebegitu sampai di situ aja sudah sangat membantu sebetulnya Pak ya. Sudah Mbak, Iya. sudah. Iya. Itu. Terus kemudian setelah berjalan itu kemudian apa saja Pak yang akhirnya di situ kan Bapak udah terjun langsung mulai di 2017 ya Pak ya. Kemudian apa saja Pak yang dilakukan? Jadi 2017 itu waktu itu kita ada pembukaan lahan Mbak. Pembukaan lahan memang kan ada di paralel 2017 itu ada 4 PPK ya. 4 PPK fisik dan 1 PPK perencanaan. Nah, di 4 PPK fisik ini itu semuanya ada paket swaklola yang dikerjakan oleh Zeni Angkatan Darat. Nah, saya di salah satu PPK nih, tadi kan disebutkan ruas Temajuk Pak ya. Iya, betul. Saya di Temajuk Mbak. Kebetulan Temajuk itu di sisi paling kiri Pulau Kalimantan. Ya. Itu merupakan salah satu kawasan pariwisata nasional ya. Ada Temajuk kan, karena di sisi pantai Mbak. Nah akses ke sananya dari PLBN Aro itu memang belum terbuka. Nah di 2017 itulah mulai dibuka Mbak. Mulai dibuka sebagian, ada kurang lebih kalau nggak salah sekitar 8 kilo Mbak, kondisi hutan yang dibuka. Terus ada pekerjaan perkerasan sampai ke agregat. Terus ada lagi pekerjaan jembatan yang dimulai dari tahun 2017 waktu saya di situ. Di PPK lain pun sama. Ada yang baru buka, gridnya diturunkan, gitu loh. Pembangunan jembatan juga berjalan. Nah disitulah mulainya. Saya membayangkan itu benar-benar bukan pekerjaan yang mudah ya Pak ya. Betul. 2015 sudah berlangsung, 2017 Pak Chandra dihadapkan kepada sebuah tantangan yang luar biasa. Kalau boleh diceritakan mungkin dari sisi personal dulu deh Pak ya, sebelum akhirnya kita berbicara soal teknis apa saja yang dilakukan gitu ya. Waktu itu apa Pak yang ada di benak atau di pikiran kayak wah ini tantangan yang luar biasa nih, kayak apa nih yang terutama hal yang paling bikin susah tidur waktu itu pertama kali diterjunkan ke sana. Boleh ceritain nggak Pak? Jadi ini Mbak, saya kan 2014 di Kalimantan Barat Mbak ya. 2014 sampai dengan 2016 di situ. Nah kebetulan waktu itu di kota Mbak. Jadi sebagai PPK di kota Pontianak kan. Otomatis segala akses itu kan mudah Mbak. Makan kan, sinyal kan. Enak lah di situ kan. Nah begitu pindah di 2017 sampai dengan 2019 pegang di perbatasan. Awal-awal itu sempat merasa repot gitu loh. Ya. Repot. Ketika masuk ke daerah, bawa kendaraan, begitu masuk ini nyari BBM susah. Kan karena masyarakat kan belum banyak Mbak. Benar. Nyari makan susah. Begitu masuk, minimal sebelum masuk kita sudah kasih tahu nih ke keluarga nih. Kami masuk nih, karena di dalam pasti nggak ada sinyal. Gitu. Nah, kalau masuk ke lokasi minimal kami pun bawa dua kendaraan. Siapa tahu satunya ambles, terperosok, satu bisa bantu. Yeah. Kan masuk ke lokasi belum ada penginapan. Kadang-kadang numpang di rumah warga untuk istirahat lah, bermalam maupun istirahat di situ. Ya sempat kaget juga sih, shock lah kan. Dari kota enak kan,
masuk ke perbatasan kok gini gitu loh Mbak. Tapi mungkin justru itu yang membuat kita semakin kerjanya makin dengan hati ya Pak ya, karena empatinya jadi muncul dan timbul begitu besar ya, karena kebayang kalau masyarakat setiap hari harus mengalami hal ini gimana gitu ya Pak ya. Nah itu Mbak, jadi semangatnya gini Mbak, semangatnya itu waktu kita kan tinggal di tempat masyarakat Mbak ya, Iya, sinyal nggak ada kan, benar. yang bisa dilakukan kan makan penumpang di situ kan, ngobrol lah dengan masyarakat Iya. kan, mereka tuh welcome Mbak, welcome kan, berapapun lahan yang mau dibuka TNI, waktu itu kan kita minta lahan dibuka 25 meter Mbak, itu mereka kasih Mbak, free nggak bayar, gitu. Acara adat pun TNI juga kasih kan, ada rumah warga yang kosong, mereka kasih buat TNI untuk jadikan camp kan, ada tanah kosong jadikan camp. Nah mereka cerita Mbak, jadi dari mulai mungkin Kalbar situ, Temajuk di situ di ujung itu ada warga, ya baru tahun itulah di zaman periode Pak Jokowi inilah ada pembangunan gitu loh. Makanya mereka welcome, kalau tanah lo mau dipakai pakai Pak, gitu. Yang penting mereka tahu nih ujung-ujungnya tanah itu akan dikerjakan sampai ke pengaspalan. Iya. Mereka kasih Mbak, free, aman. Berjiwa besar sekali ya Pak ya. Mereka senang Mbak, senang. Ada satu tuh yang memang apa semacam inilah ketua adat gitu ya, ketua adat kan di sana kan banyak Dayak Pak ya. Ketua adat itu sampai beliau itu yang bikin semangat ya. Jadi beliau itu sampai gini, Pak, dengan kami biasa ke kota bisa 4 hari nih Mbak. 4 hari, mungkin 6 hari kan. Kalau kondisi cuaca kering mungkin bisa lebih cepat 3 hari kan. Kalau pas hujan bisa 4 hari, 5 hari, kadang-kadang lebih kan. Akibat adanya jalan ini, meskipun masih tanah, Iya. mereka tuh senang. Iya. Karena perjalanan jadi cepat Mbak. Bisa 2 hari udah sampai, kadang-kadang pas kering bisa sehari. Kan itu sangat-sangat membantu, meskipun belum perkerasan. Iya. Itu Mbak. Itu yang jadi semangat, oh iyalah berarti program kita ini memang bermanfaat untuk masyarakat yang ada di situ gitu Mbak. Apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Chandra dan tim ini adalah benar-benar yang mereka butuhkan berarti Pak. Betul. Ya Pak ya. Betul. Itu rasa yang nggak bisa dibeli loh Pak. Benar-benar luar biasa. Betul, Pak. Ya Pak ya. Betul. Sempat terharu atau gimana nggak sih Pak melihat, maksudnya proses pembukaan lahan itu kan bukan hal yang mudah ya Pak. Di beberapa tempat mungkin ada penolakan atau ada banyak yang mungkin sifatnya justru banyak kasih syarat dan segala macam. Ini mereka dengan tangan terbuka bahkan merelakan. Itu gimana sih Pak waktu itu kondisinya? Nah itu memang ini Mbak pertama dari kita Mbak ya, dari kita dengan Zeni kan, kita kan selalu pendekatannya humanis Mbak. Iya. Kita bawa program nih, ada program nih kan, Bapak sekian tahun bawa hasil kebun, bawa hasil pertanian keluar pun susah kan, kita tawarkan nih, kami mau bikin jalan dengan tipikal seperti ini kan, yang geometrik seperti ini, nanti lewatin ke sana kan, kalau ini tembus kan 60 kilo dia bisa tembus misalnya Mbak ya, itu waktunya akan sekian meskipun kondisi tanah. Begitu ini terbuka tanah, pemerintah pun juga punya rencana jangka panjang kan Mbak. Nanti dari tanah naik ke agregat. Kalau sudah agregat nanti naik ke aspal. Nah tentunya kan begitu step ini dilakukan, mereka pasti kan akan lebih cepat Mbak. Iya. Hasil pertanian bisa dijual. Betul. Kan, hasil perkebunan juga bisa keluar dari situ kan. Tapi Pak Chandra berekspektasi nggak sih kalau Bapak akan menemui sikap warga yang seperti itu dengan berjiwa besar seperti itu? Mungkin ini Mbak ya, apa ya? Kalau yang saya lihat itu orang Dayak itu sebetulnya baik Mbak. Kan kalau di Jawa ada pepatah ya, selama bumi dibijak, langit dijunjung gitu ya. Nah, kalau kita hormat ke mereka ya, mereka juga pasti welcome kok. Sampai sekarang nih dari 2015, dari zaman Satker pertama itu Pak Asep, kemudian Pak Ferry, kemudian saya Mbak, alhamdulillah belum ada pernah gugatan tanah Mbak. Soal tanah yang sudah dibuka. Ya. Karena memang harus tahu bagaimana cara mendekatinya ya Pak ya. Betul Mbak. Betul. Ini upaya yang maksudnya kalau kita ngomongin soal membuat jembatan atau jalan itu kan perkara yang ada di kepala tuh ya teknis. Banyak hal-hal serba-serbinya itu ya Pak ya, yang kemudian juga butuh effort yang luar biasa. Iya.
Karena tujuan Pak Chandra itu ya satu sebenarnya, membuat daerah perbatasan seharusnya tidak membuat masyarakatnya jadi tidak serba terbatas ya Pak ya. Betul, Pak. Luar biasa. Baik. Nah, sekarang baru kita ngomongin agak teknis ya Pak. Ini kan perbatasannya panjang ya Pak ya. Kenapa sih Pak disebut paralel perbatasan? Karena Paralel memang, itu gimana sih Pak? Kenapa disebut paralel? Karena memang dari kita pinginnya itu jalan perbatasan itu paling jauh itu 4 kilometer dari batas dengan negara Malaysia, Mbak. Oke. Makanya kenapa disebut paralel? Karena harapannya adalah sejajar dengan batas negara. Oh. Kenapa seperti itu? Karena selain punya fungsi untuk konektivitas, diharapkan juga jalan ini sebagai nanti untuk keamanan negara, Mbak. Oh, ada misi pertahanan di situ. Ya, harapannya gitu. Jadi memang ada dua kan, di kita adalah paralel, di Kemenhan ada juga program dan dia lebih dekat lagi itu namanya JIPP, Mbak. Jalan Inspeksi Paralel Perbatasan. Itu lebih dekat lagi dan itu konstruksinya cuma tanah. Sedangkan kita kan bisa sampai blacktop nih, Mbak. Blacktop itu Aspal. 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 Oke. Jadi sifatnya ada kalau keuntungannya apa tuh Pak? Kalau misalnya memang posisinya itu paralel. Keuntungannya pertama tadi, Pak ya, di awal kan kita sudah menyampaikan bahwa kita punya 4 pos lintas batas negara. Semakin dia dekat dengan batas, otomatis jarak tempuh antar PLBN tadi pos lintas batas itu semakin dekat. Ya, harapannya kan jadi bangkitan, Mbak. Nah, selama ini kan kota terdekat itu dari batas itu jauh, Mbak. Seberapa jauh tuh Pak? Contoh misal di Sambas itu, Sambas sampai ke border Aruk mungkin sekitar 2 jam. Oke. 2 jam setengah. Ya. Kemudian di Jagoi Babang sama, dari Bengkayang sampai ke Jagoi Babang sekarang dibuka itu kurang lebih 3 jam. Itu. Terus dari Entikong itu di wilayah Sanggo, Pak ya. Sanggo itu kurang lebih juga 3 jam. Jadi memang dari pusat pemerintahan semua border ini jauh. Iya. Nah, harapannya kan dengan adanya border tumbuhlah di situ, Mbak, bangkitan-bangkitan baru nih, Mbak. Ya. Itu. Jadinya aksesnya akan lebih apa ya? Ya lebih lebih nyaman untuk ditempuh. Jadinya segala sesuatunya jadi lebih mudah ya Pak ya. Betul, Mbak. Betul. Nah, kalau berbicara soal jalan paralel perbatasan ini ya Pak ya, khususnya kalau di Kalimantan Barat, berarti ini melewati wilayah apa saja Pak? Dan ini panjangnya itu berarti berapa kilometer? Jadi total panjang, Mbak, perbatasan itu kurang lebih 807 kilometer. Itu melewati 5 kabupaten. Tadi di sebelah kiri Sambas, terus masuk ke Bengkayang, terus masuk ke Sanggau, terus masuk ke Sintang, kemudian Kapuas Hulu. 5 kabupaten. Nah, di dalam 807 itu ada sekitar mungkin 200 kilo lah. Itu yang sudah masuk dalam jalan nasional. Itu sudah blacktop. Sebetulnya yang di paralel sendiri, di kami sendiri, total kurang lebih sekitar 600-an kilo, Pak. Yang kami akan buka dan kami akan tingkatkan ke aspal. Gitu. Oke, tapi aksesnya sudah dibuka semuanya. Sekarang sudah dibuka semua kecuali 2 ruas lah yang masih menjadi kendala, itu ada di ruas Simpang Take sampai dengan Entikong. Itu masih ada kurang lebih 32 kilo kurang lebih. Yang grade-nya masih tinggi, kondisinya masih tanah, yang perlu penanganan lah. Berarti kendala itu artinya dalam hal ini adalah memang misalnya jalanannya naik turun. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Lebih ke kondisi geografis atau topografinya ya Pak Betul. ya. Oke. Nah, kalau ngomongin ini sekarang gini Pak, kita berbicara soal dananya 800 kilometer. Udah gitu yang dilintasi adalah wilayah yang tadinya bahkan hutan gitu ya Pak ya. Betul. Membayangkan itu saja kayaknya nih anggarannya butuh habis berapa nih Pak untuk membangun jalan paralel sepenting ini ya Pak ya. Panjang tapi memang kan sangat penting. Berapa Pak dana yang dikeluarkan? Dana yang dikeluarkan sampai dengan tahun 2024 itu kurang lebih 3,7 triliun, Mbak. Ya. Jadi hampir kurang lebih 9-10 tahun ini sekitar segitu, Mbak. 3,7 T. Rasanya fantastis, tapi kalau dibandingkan dengan dampaknya nanti itu kayaknya jadi nggak ada apa-apanya ya Pak ya. Betul, Mbak. Jadi 2015 kalau kondisi awal 2015 Pak ya, sebelum dibangun itu aspalnya itu hanya sekitar 8 kilo, Mbak. Ya ampun. 2015 waktu baru dibangun.
Sampai sekarang di 2024 aspalnya tuh sudah 297 kilo. Oh, berarti benar-benar dikebut ya Pak ya? Ya, jadi selama 10 tahun ada kenaikan dari 8 kilo tadi ke 297, hampir 290 kilo Pak, aspal. Iya, iya, iya. Nah, dampaknya tentunya ya pasti masyarakat kan apa ya, boleh dibilang welcome Mbak. Welcome, senang, semangat kan. Yang tadinya jalan tanah sekarang sudah hitam kan, dengan jalannya sudah beraspal, otomatis yang dulu punya tanah mungkin lebar-lebar, harga tanahnya juga naik kan. Iya. Hasil perkebunan juga ada. Mereka bisa membuat pertanian baru. Betul. Akses bahan makanan juga mudah. Ada yang pernah cerita nggak mungkin ke Bapak tentang apa yang mereka alami atau gara-gara ada jalan ini nih saya jadi kebantu banget nih, pernah nggak Pak ada yang cerita? Ada Mbak, banyak malah. Oh ya, apa yang paling berkesan waktu itu Pak? Jadi ada satu Mbak di daerah, daerahnya itu Asuansang Mbak. Itu di daerah Temajo Mbak. Nah, di situ itu mereka ada nanam itu sahang. Sahang itu Atau apa Pak? merica lah kalau Merica. sekarang ya, merica. Iya. Kan. Nah, mericanya itu untuk mereka jual itu waktu sebelum ada jalan itu biasa dibeli tengkulak itu 40.000 Mbak. Oke. Waktu itu ya. Waktu itu. Nah, begitu ada jalan mereka bisa jual langsung nih. Kadang-kadang ada yang bisa dijual lewat border Arok waktu itu, dijual ke Malaysia, harganya bisa sampai 130.000 Mbak per kilo. Waduh, jauh banget ya Pak. Iya. Jadi pertama memang mereka punya lahan, punya pertanian, tapi untuk bawa barang ini keluar ongkosnya besar. Karena belum ada jalan kan. Iya. Jadi mereka pasrah-pasrah aja mau Ya, gimana jadi lagi. mereka ngundang orang datang tawar 40.000 kasih. Tapi begitu ada jalan, mereka tahu pasar, akhirnya mereka bawa sendiri Mbak. Itu luar biasa sih Pak ya. Betul, Mbak. Itu luar biasa. Rasanya kayak, wah apa yang kita dilakukan ini ternyata manfaatnya buat mereka signifikan dan berarti sekali. Capek jadi hilang nggak Pak rasanya kalau udah denger cerita kayak gitu? Lebih semangat sih Mbak. Jadi lebih semangat. Teman-teman juga di PPK sekarang juga lebih semangat sih. Gitu. Nah kita akan ngomongin soal tantangan. Tapi mungkin di episode yang kedua kali ya Pak ya. Ini pasti banyak dan semakin menarik nih ceritanya nih. Siap. Oke Pak Chandra, Siap, simpan Mbak. dulu ceritanya ya. Oke, Kita Mbak. akan mengulik semuanya terutama untuk tantangan saat menghadapi proses bangunan jalan jembatan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat di episode yang kedua. Siap. Nah, buat Sobat Bina Marga yang penasaran, pokoknya pantengin terus. Jadi program ini atau Bincang Jalan Jembatan ini selalu menghadirkan episode terbaru setiap hari Senin dan hari Kamis di YouTube channel kita ini atau di Spotify. Nah, tapi kalau ingin kepo update terus soal progres bangunan jalan dan jembatan, jangan lupa untuk follow media sosial kita di @pupr_Bina Marga. Pak Chandra, jangan geser dulu ya. Kita masih harus Siap, ngobrol Mbak. di episode kedua. Tapi untuk kali ini terima kasih banyak Pak Chandra. Jangan lupa tetap semangat menyambung negeri.